Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7. Perkenalkan, saya Nadia Rezita Putri dengan NPM 029. Saya Mesya Aulia Zuhri dengan NPM 033. Saya Alda Mesya Putri dengan NPM 034. Dilan Nurul Dunia dengan NPM 035. Saya Lisa Ramadhana Rahma dengan NPM 045. Di sini kita akan menjelaskan tentang analisis SWOT, aspek bisnis, zonasi dan daya dukung, rencana modal Canva, dan strategi bisnis yang ada di Taman Harmoni Keputih. Stay tuned! Nah, pertama-tama, saya akan memberitahu alasan kenapa kita melakukan revitalisasi di Taman Harmoni Keputih. Jadi, revitalisasi pada Taman Harmoni Keputih ini dilakukan karena di taman tersebut mempunyai kelemahan signifikan diakibatkan oleh keterbatasan fasilitas. Sehingga hal tersebut sangat berpengaruh untuk dapat mempengaruhi daya tarik bagi wisatawan. Hal lainnya juga dikarenakan kurangnya dukungan pemerintah. Dibuktikan dengan penjelasan Pak Bagus selaku Koor Lapangan Taman Harmoni, dengan adanya keterbatasan perhatian dari pemerintah dalam hal pendanaan dan pengelolaan dapat menghambat pengembangan lebih lanjut terkait taman ini. Sehingga kami selaku mahasiswa pariwisata tentu harus menjadi salah satu faktor dalam keberhasilan suatu daya tarik wisata. Salah satunya di Taman Harmoni ini. Analisis SWOT. Poin pertama, strength atau kekuatan. Kekuatan yang dimiliki oleh Taman Harmoni yaitu ada keindahan alamnya yang memiliki beragam jenis flora, seperti ada tumbuhan bambu, ada tumbuhan bunga-bungaan seperti bunga matahari, dan bunga lainnya. Lalu, aksesibilitas yang mudah ditempuh oleh masyarakat kota karena Taman Harmoni ini berada di tengah pusat kota. Yang terakhir, daya dukung masyarakat. Masyarakat sekitar sangat kooperatif dalam pembangunan Taman Harmoni ini sebagai kawasan wisata. Poin kedua, weakness atau kelemahan. Di Taman Harmoni ini memiliki kelemahan berupa kurangnya infrastruktur yang memadai, seperti tidak adanya pagar pembatas yang bisa membahayakan wisatawan dan kurang waspadanya masyarakat sekitar. Yang kedua, kurangnya promosi. Kurangnya promosi membuat Taman Harmoni ini jarang dikenal oleh masyarakat luas, sehingga mengurangi kunjungan Taman Harmoni. Yang ketiga, keterbatasan fasilitas. Tidak adanya ruang menyusui, tidak adanya fasilitas untuk orang penyandang disabilitas membuat Taman Harmoni ini kurang memadai untuk dikunjungi oleh berbagai macam lapisan masyarakat. Poin ketiga, atau kesempatan. Taman Harmoni memiliki banyak sekali kesempatan yang bisa dikembangkan. Yang pertama, yaitu ada peningkatan kesadaran lingkungan. Tempat ini bisa digunakan berbagai macam organisasi pegiat lingkungan untuk mengadakan reboisasi atau revitalisasi untuk menyadarkan lingkungan masyarakat sekitar. Yang kedua, kerjasama dengan lembaga luar seperti universitas atau sekolah sebagai wadah mahasiswa dan siswa-siswinya untuk melakukan studi observasi. Yang ketiga, ada pengembangan infrastruktur. Selain menjadi tempat wisata, Taman Harmoni juga bisa digunakan untuk mengadakan berbagai macam acara. Poin keempat, threats atau ancaman. Yang pertama, ada kerusakan lingkungan. Karena Taman Harmoni ini didominasi oleh tumbuhan, sehingga kerusakan lingkungan tidak dapat diprediksi secara langsung atau tiba-tiba, yang disebabkan oleh musim, suhu, dan kurang perhatiannya wisatawan yang mengunjungi Taman Harmoni. Yang kedua, ada persaingan destinasi wisata. Di Surabaya semakin banyak destinasi wisata yang bermunculan, sehingga mengalihkan perhatian wisatawan dan masyarakat di Surabaya untuk mengunjungi Taman Harmoni Keputih. Yang ketiga, kurangnya dukungan pemerintah. Kurangnya dukungan pemerintah semakin membuat Taman Harmoni tidak semakin dikenal oleh masyarakat luas. Aspek bisnis produk pasar Taman Harmoni Keputih harus menawarkan pengalaman unik yang edukatif tentang konservasi dan budaya lokal untuk menarik wisatawan peduli lingkungan. Pengembangan saluran distribusi yang efektif seperti kerjasama dengan agen perjalanan dan platform online penting untuk menjangkau pasar lebih luas. Membangun hubungan baik dengan pengunjung melalui layanan pelanggan, umpan balik, dan program loyalitas yang krusial. Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya juga perlu memiliki sumber pendapatan beragam seperti pemanduan, akomodasi, dan penjualan produk lokal untuk menjaga keberlanjutan finansial.
Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya perlu memanfaatkan sumber daya lokal dan pengetahuan masyarakat untuk menciptakan pengalaman wisata yang otentik dan berkelanjutan. Fokus utamanya adalah pelestarian lingkungan dan pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan kegiatan wisata yang ramah lingkungan. Kemitraan antara pemerintah, LSM, dan masyarakat lokal sangat penting untuk perencanaan yang efektif dan distribusi manfaat ekonomi. Selain itu, investasi dalam infrastruktur ramah lingkungan dan pelatihan pemandu wisata lokal diperlukan untuk menciptakan usaha yang berkelanjutan dan menguntungkan. Untuk zonasi wilayah itu sendiri dibagi menjadi 4, yaitu zona inti, zona antara, zona pelayanan, dan juga zona pengembangan. Di sini kita sudah berada di hutan bambu, merupakan zona inti yang menjadi pusat daya tarik Taman Harmoni ini sendiri. Dan untuk kedua yaitu zona antara. Zona antara mencakupi trek jogging yang bisa dilihat dari kanan saya dan memungkinkan adanya interaksi antara zona inti dan zona antara. Baik, yang nomor 3 ada zona pelayanan. Di sini mencakupi area parkir, toilet umum yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan pengunjung sehingga tidak mengganggu aktivitas dari kedua zona sebelumnya. Dan untuk zona yang terakhir yaitu zona pengembangan. Di sini di Taman Harmoni ini ada beberapa fasilitas yang dikembangkan seperti taman bermain anak dan juga penambahan dari flora yang ada di Taman Harmoni ini. Oke, selanjutnya saya akan jelasin tentang BMC atau Business Model Canva terkait customer segment. Nah, kita membagi sekitar ada 6 segmen. Jadi ada pengunjung lokal, ini ada keluarga, kita mencari tempat rekreasi untuk berkumpul dan bersantai di akhir pekan. Lalu selanjutnya ada anak-anak, jadi anak-anak ini usia 3-16 tahun dikarenakan akan diadakan rehabilitasi untuk ruang bermain yang aman dan menyenangkan. Selanjutnya ada remaja ini sekitar usia 17-25 tahun. Di sini karena kita akan revitalisasi pada kegiatan sosial dan acara komunitas, jadi kita akan mengadakan event-event. Selanjutnya ada wisatawan, jadi ini ada wisatawan domestik dan wisatawan internasional. Wisatawan domestik mencari pengalaman wisata alam yang dekat dengan kota. Lalu selanjutnya ada wisatawan internasional, itu kita akan revitalisasi tempat unik dan alami untuk dikunjungi di Surabaya. Jadi kita revitalisasi di taman ini. Selanjutnya ada komunitas dan organisasi. Jadi ada sekolah dan universitas. Ini menggunakan taman untuk kegiatan edukasi, piknik, dan acara luar ruangan. Jadi bisa diadakan kayak kelas gitu di sini, atau mungkin piknik, atau mungkin ada observasi dan lain sebagainya. Selanjutnya ada organisasi lingkungan. Tertarik kita akan revitalisasi pada program konservasi dan kegiatan pelestarian lingkungan. Selanjutnya ada pecinta alam. Customer pecinta alam, jadi ada pegiat olahraga luar ruangan, itu bisa bersepeda, jogging, atau yoga di ruang terbuka hijau ini. Terus ada fotografer dan seniman, jadi kita akan mencari lokasi yang indah untuk foto atau inspirasi seni. Jadi kita menggunakan pihak luar untuk bisa kerjasama sama kita. Terus ada pelaku usaha, jadi ada pedagang kecil, jadi untuk peluang untuk berjualan makanan dan minuman di area taman. Karena masih UMKM-nya masih gak boleh di dalam ruangan ini, di dalam taman ini. Terus ada event organizer, jadi menyusun acara seperti konser, festival atau pasar seni di taman. Terus ada pemerintah dan lembaga swasta, jadi kita ada instansi pemerintah, kita akan bekerja sama instansi pemerintah yang tertarik pada pengembangan ruang publik. Selanjutnya ada sponsor dan mitra korporat, jadi mencari peluang CSR, Corporate Social Responsibility, dengan mendukung proyek revitalisasi. Oke, selanjutnya terkait value proposition. Jadi Taman Harmoni Keputih ini dikembangkan dengan memperhatikan aspek konservasi lingkungan dan ekologi. Penggunaan taman asli lokal, sistem drainage yang ramah lingkungan, dan penerapan konsep taman kota yang berkelanjutan. Menjadikan taman ini sebagai contoh nyata bagi konservasi alam di perkotaan. Selanjutnya ada desain dengan desain yang menarik dan fasilitas yang lengkap. Taman Harmoni Keputih menjadi daya tarik wisata lokal yang populer. Wisatawan dapat belajar tentang pentingnya menjaga lingkungan dan keanekaragaman hayati, berolahraga,
atau hanya bersantai sambil menikmati keindahan alam dan suasana yang tenang. Taman ini akan kami rancang untuk menjadi ruang publik yang inklusif, dapat diakses oleh semua kalangan masyarakat, termasuk lansia, anak-anak, dan penyandang disabilitas. Fasilitas seperti jalur pejalan kaki yang ramah bagi penyandang disabilitas, tempat bermain anak-anak, dan area santai untuk lansia, semuanya menjadikan taman ini nantinya sebagai ruang yang ramah dan menyenangkan bagi kalangan umum. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang channels. Jadi kita akan bekerja sama travel agent, seperti contohnya Ashanti Tour, Travel Semesta Alam. Jadi kita bekerja sama dengan travel agent ini untuk menjadikan Taman Harmoni Keputih menjadi salah satu destinasi wisata dalam paket wisata mereka. Lalu ada organisasi pegiat alam. Jadi kita bekerja sama dengan organisasi pegiat alam untuk mengadakan kegiatan kampanye di Taman Harmoni Keputih ini. Selanjutnya kita akan bekerjasama sama sekolah atau universitas. Jadi kita sekolah-sekolah yang ingin mengadakan kegiatan studi wisata di studi wisata ini, kita bisa untuk bekerja sama mengajak mereka ke taman ini. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang customer relationship. Jadi kita nantinya akan memberikan souvenir berupa stiker ciri khas Taman Harmoni kepada wisatawan sebagai kenang-kenangan, bukti atau tanda bahwa mereka pernah mengunjungi Taman Harmoni Keputih. Terus selanjutnya akan mengirim pesan siaran. Jadi ini berisi ajakan kembali mengunjungi Taman Harmoni. Hal ini merupakan upaya untuk selalu terhubung dengan wisatawan. Jadi kita akan selalu follow up lagi mereka untuk bisa datang ke Taman Harmoni ini. Terus kita akan rutin memberikan penawaran spesial. Jadi kita akan mengadakan kampanye seperti memberi voucher potongan harga pembelian oleh-oleh dan voucher potongan harga makanan di perayaan Hari Nasional. Jadi kita akan ada diskon-diskon tertentu, ada juga voucher, ada juga bentuk kayak event, nantinya kita akan mengikuti event di luar dan lain sebagainya. Jadi terus kita juga aktif promosi di media sosial. Jadi sebagai sarana komunikasi dengan masyarakat luas untuk menginformasikan terkait daya tarik wisata Taman Harmoni Keputih ini. Jadi kayak ya sama kayak event gitu. Kita juga ada media partnernya. Terus kita juga akan ngajak pihak-pihak sponsor lainnya untuk mempromosikan Taman Harmoni Keputih ini. Ini ada key activities. Jadi kita akan melakukan revitalisasi infrastruktur taman. Jadi pertama itu renovasi fasilitas umum, toilet disabilitas, toilet umum juga, tempat duduk dan area bermain. Terus ada penambahan jalur pejalan kaki, area parkir dan aksesibilitas untuk difabel. Selanjutnya ada pengelolaan ekosistem hijau dengan penanaman pohon lokal yang mendukung biodiversitas. Terus ada pengelolaan dan pemeliharaan. Jadi kita akan memelihara kebersihan taman dan tanaman ini setiap bulannya. Jadi kita ada kegiatan rutin setiap bulan untuk pemeliharaan kebersihan taman ini. Terus ada perawatan fasilitas yang sudah ada agar tetap layak pakai. Sama setiap bulannya kita juga akan perawatan juga fasilitas-fasilitas yang ada. Misalnya ada kerusakan, kita juga akan membantu pendanaan di taman ini. Terus ada promosi dan branding. Jadi pembuatan kampanye pemasaran melalui media sosial, situs web dan media lokal. Jadi kita akan bekerjasama sama media lokal. Terus kita bakalan kayak ngelakuin kayak artikel-artikel, buat artikel dan lain sebagainya untuk bisa ngajak pihak sponsor untuk bisa ngasih dana ke kita. Selanjutnya ada mengadakan acara atau festival untuk menarik pengunjung. Jadi sama kayak tadi yang saya jelaskan, kita akan mengadakan event. Terus kita juga akan melakukan pengelolaan program edukasi dan komunitas. Jadi penyediaan program ini tentang lingkungan dan konservasi alam bagi pengunjung, terutama anak-anak, seperti workshop menanam pohon. Terus ada nanti acara-acara kayak seminar gitu, atau mungkin acara kayak yoga berolahraga, kita berolahraga bersama dan lain sebagainya. Terus terutama anak-anak ini nanti akan diajarkan cara menanam pohon, mulai dari memilih bibitnya, menyiapkan media tanamnya, terus kita juga akan kita akan siapkan lahannya, terus hingga perawatan sederhana. Jadi kita akan mengajak mereka juga untuk bisa benar-benar konservasi alam gitu. Oke, selanjutnya ada key partner. Jadi key partner kita itu ada pemerintah Kota Surabaya.
Jadi ini pemerintah ini akan mendukung kebijakan, perizinan, dan pendanaan untuk revitalisasi kami. Terus untuk komunitas lingkungan dan relawan, partisipasi dalam menjaga kebersihan dan mendukung kegiatan lingkungan. Terus pihak swasta dan sponsor, perusahaan yang mendukung dari segi pendanaan atau fasilitas melalui CSR atau Corporate Social Responsibility. Terus habis itu kita akan bekerjasama sama lembaga pendidikan, kolaborasi untuk penelitian dan edukasi lingkungan bersama sekolah atau universitas. Terus kita juga akan bekerjasama sama UMKM dan pengusaha lokal mengelola kios makanan atau minuman, cedera mata, oleh-oleh, dan lain sebagainya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang revenue stream. Jadi, taman dapat menjadi tempat untuk berbagai kegiatan komersial seperti pasar malam, festival musik, atau event-event khusus, olahraga, pecinta alam, dan lain sebagainya. Biaya sewa untuk tempat kegiatan ini dapat menjadi sumber pendapatan tambahan untuk revitalisasi kami. Lalu selanjutnya ada penyewaan kios atau warung di dalam taman kepada pedagang makanan dan minuman dapat menjadi sumber pendapatan juga. Jadi wisatawan yang merasa lapar atau haus setelah beraktivitas di taman akan membeli makanan dan minuman dari kios-kios tersebut. Jadi untuk saat ini untuk UMKM tidak bisa masuk dari wilayah taman ini, nggak bisa masuk. Jadi mereka ada di luar pembatas itu, jadi di luar gitu, atau mungkin bisa di tempat dishub. Nah ini kita akan bersama sama pihak pemerintah untuk pihak dinasnya untuk mengizinkan untuk masuk ke taman ini. Lalu selanjutnya taman menjadi tempat yang strategis untuk pemasangan iklan. Misalnya pemasangan papan reklam di area taman yang ramai dapat menjadi sumber pendapatan juga. Lalu taman dapat menjadi tempat donasi dari pihak swasta atau individu yang peduli dengan lingkungan. Selain itu sponsorship dari perusahaan untuk mendukung kegiatan atau fasilitas tertentu di taman juga dapat menjadi sumber pendapatan kita. Lalu selanjutnya ada key research, jadi pengunjung dapat berjalan-jalan atau bersepeda di sepanjang jalan setapak yang ada di taman ini. Terus taman ini memiliki berbagai jenis bunga seperti mawar, bougainville, bunga matahari yang menambah keindahan taman. Terus ada area khusus untuk anak-anak bermain sehingga taman ini sangat cocok untuk rekreasi keluarga. Terus ada taman ini juga dilengkapi amphitheater untuk pengunjung seni dan budaya. Jadi ada tempatnya juga kayak panggung gitu. Terus pengunjung dapat belajar tentang lingkungan dan pengelolaan sampah melalui papan informasi yang tersedia di taman. Selanjutnya yang terakhir ada cost structure. Jadi pertama yang akan kita cost structure kita itu ada biaya renovasi atau pengembangan taman seperti menambah tanaman hias dan fasilitas permainan anak. Terus kita juga nambahin fasilitas tentang disabilitas juga. Terus kita juga nambah kayak toilet untuk ibu menyusui. Terus ada gaji karyawan di Taman Harmoni Keputih, manajer petugas kebersihan serta petugas keamanan. Jadi kita juga akan ngasih fee lah ya untuk mereka. Terus biaya maintenance fasilitas di Taman Harmoni Keputih seperti biaya perawatan taman per bulannya, perbaikan fasilitas dan perbersihan rutin. Jadi ini kita ngadainnya setiap bulan atau mungkin setiap minggu jika memang kita ada waktu ya. Terus ada biaya promosi seperti iklan di media sosial dan pamflet atau brosur. Jadi sekian dari yang bisa saya jelaskan. Jadi nanti saya juga akan jelasin perbandingan. Untuk perbandingan sendiri, Taman Harmoni Keputih ini mungkin lebih luas dibandingkan taman-taman lainnya. Namun bisa dibilang taman ini juga kurang dari segi floranya. Jadi kurang ada something to see, something to buy-nya juga kurang karena cuma ada yang jualan juga orang-orang itu saja. Jadi something to do-nya juga kurang. Ya. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum. Taman Harmoni Keputih di Surabaya adalah salah satu contoh ruang terbuka hijau yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan menjadi daya tarik wisata. Revitalisasi taman ini memerlukan strategi bisnis untuk meningkatkan daya tariknya sekaligus memberikan nilai tambah bagi masyarakat dan pengunjung. Berikut adalah beberapa strategi bisnis yang dapat diterapkan. Yang pertama, taman dapat menjadi tempat untuk berbagai kegiatan komersial seperti pasar malam, festival musik, atau event-event khusus. Biaya sewa tempat untuk kegiatan ini dapat menjadi sumber pendapatan tambahan. Yang kedua, penyewaan kios atau warung di dalam taman kepada pedagang makanan dan minuman dapat menjadi sumber pendapatan. Wisatawan yang merasa lapar atau haus setelah beraktivitas di taman akan membeli makanan dan minuman dari kios-kios tersebut. Yang ketiga, taman dapat menjadi tempat yang strategis untuk pemasangan iklan. Misalnya, pemasangan papan reklame di area taman yang ramai dapat menjadi sumber pendapatan. Yang terakhir,
taman dapat mendapatkan donasi dari pihak swasta atau individu yang peduli dengan lingkungan. Selain itu, sponsorship dari perusahaan untuk mendukung kegiatan atau fasilitas tertentu di taman juga dapat menjadi sumber pendapatan. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perbandingan revitalisasi yang telah kami lakukan. Jadi ini yang belum kita revitalisasi, jadi ini masih progress gitu ya. Yang sudah kami revitalisasi itu di sebelah sini. Di area sini kita udah revitalisasi, kita udah coba untuk menghubungi pihak-pihak koor lapangannya, kita bekerja sama pihak koor lapangannya untuk bisa revitalisasi Taman Harmoni Keputih. Jadi ini yang sudah kami revitalisasi, yang ini yang belum. Jadi ini perbandingan kecil ya. Untuk yang taman bermain kita juga udah melakukan revitalisasi untuk taman bermain. Jadi ada yang on progress sama yang belum. Jadi stay tune terus, kita akan rutinin setiap bulannya untuk melakukan perawatan dan lain sebagainya. Terima kasih.